Hari ini kita kehadiran Ultracap yang akan membahas salah satu produknya yaitu epoxy flooring coating. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya selalu didampingi oleh seorang arsitek profesional, dan hari ini kita kehadiran kembali Mas Reza Gautama. Beliau adalah Principal Go Arsitek Bandung. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Oke, baik. Dan selanjutnya sebagai perwakilan dari Ultracam, kita di sini juga sudah kehadiran Mas Raden Imam Nur Hidayat. Beliau adalah Specification Manager dari Ultracam, dan beliau nanti akan lebih menjelaskan kembali tentang epoxy flooring coating ini apa sih, dan apa yang bisa menjadi hal-hal yang menarik tentang mengenai Ultracam dan juga epoxy flooring coating yang bisa disampaikan oleh Ultracam. Silakan Mas Imam. Saya dengan Iman, background saya di sipil, lalu di marketing dan juga profesi insinyur. Saya aktif di asosiasi-asosiasi seperti Bank Kimia Konstruksi, Asosiasi Manajemen, lalu di HI maupun di PI. Bahkan IAI kita juga berpartner, Inkindo, Pravi, IKSI dan juga HAMKI. Sedikit orang mungkin banyak juga belum terlalu familiar dengan produk ini. Jadi Ultracam ini adalah produk lokal dengan nama legalitasnya itu adalah Miranila Abadi, nama PT-nya. Kita sudah ada dari tahun 2000, jadi kurang lebih sudah 25 lebih tahun berkecimpung di dunia construction chemicals di Indonesia. Dengan value-nya adalah unique, loyalty, trustworthy, responsibility, dan adaptability. Dimana kalau kita mau cari Ultracam, head office-nya ada di Harmoni, Jakarta Pusat. Dan untuk factory-nya kami berada di kawasan industri modern Cikande. Dan berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian, pabrik kami untuk bidang construction chemicals serta lokal adalah yang terbesar di Indonesia. Karena jadi produk range kami ini adalah mulai dari waterproofing, lalu di flooring, repair and protection, termasuk juga perkuatan struktur. Ada ignition CDA dan supporting material. So ini banyak sekali materialnya, namun untuk hari ini coba kita fokus di epoxy flooring system saja, karena epoxy ini cukup banyak mulai dipakai di beberapa, salah satunya parkiran mobil, lalu untuk area landed, bahkan perumahan-perumahan. Di dalam rumah-rumah juga sebetulnya ada yang sudah mulai pakai. So, jadi apa yang dimiliki oleh Ultracam untuk epoksinya? Kalau tipe ini ada kurang lebih ada lebih dari 10 tipe. Jadi yang mulai dari EP3000, HCR, CP, CPUV, ISD untuk anti statik, lalu anti slip ada 3 tipe. Dekoratif ini yang tadi saya sampaikan, untuk biasanya untuk di rumah-rumah mewah. Oke. Secara umum sebetulnya memang epoxy ini tinggal ngecat aja gitu di lantai, mulai dari primer lalu finish. Tapi ada hal yang mungkin kenapa hanya tukang biasa itu agak sulit untuk pengaplikasian, sehingga epoxy ini diperlukan tenaga tukang lah bahasanya, yang agak sedikit lebih expert gitu. Tidak perlu expert sekali, tapi setidaknya dia punya pengalaman. Karena kenapa? Salah satunya adalah ini paling penting di awal fondasi pekerjaannya, kita perlu ada checklist persiapan pekerjaan. Seperti di lingkungan itu kita perlu mengecek adanya humidity, baik dari udara maupun substrate atau permukaan dari betonnya itu sendiri. Berikutnya adalah kita pengecekan yang namanya dew point. Apa itu dew point, Pak? Gitu ya. Ini adalah pengecekan temperatur di mana antara substrate udara ini kira-kira
pada saat aplikasi cocok nggak timingnya. Karena kalau tidak cocok, ini juga akan mempengaruhi terhadap hasil. Contoh misalnya, tadi moisture-nya udah dapat di substrate-nya di bawah dari 4% gitu ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana dengan relative humidity-nya, bagaimana dengan suhu lingkungannya, dan suhu lain yang akan mempengaruhi proses aplikasi. Intinya adalah kita akan mengecek, saya akan langsung contoh saja, kami sudah siapkan tabel persentase relative humidity-nya serta air temperature yang ada di dalam proses pengaplikasian. Nah, contohnya adalah air temperature. Kita ambil suhu standar itu adalah 29 derajat Celcius. Kalaupun di dalam ruangan kita bisa setup mungkin di 24 dan lain sebagainya. Kalau di luar mungkin sudah mulai 30, bahkan ada di Indonesia itu kan terekstrim bisa sampai 34 bahkan 35 di beberapa daerah tertentu. Lalu dan alatnya itu kan kita bisa menggunakan suhu ruangan aja, pengetesan suhu ruangan. Untuk relative humidity ini ada alat khusus di mana mungkin hanya tim aplikator yang sudah prepare alat tersebut. Jadi relative humidity ini ketika dites, misalnya angkanya itu adalah muncul di 75%. Kita compare ke tabel tadi, air temperaturnya ada di 29, relative humidity-nya di 75, maka dew point-nya adalah 24 derajat Celcius. Substrate temperatur pada saat kita cek itu adalah setidaknya 3 derajat dari dew point. Dew point-nya 24, substrate-nya setidaknya punya suhu di 27 derajat Celcius. Plus tadi moisture barrier-nya adalah di maksimal di 4%. Ketika substrate ini sudah memenuhi, maka aman untuk kita proses aplikasi di lapangan. Berikutnya, syarat dari permukaan. Nah, kenapa tadi saya sudah spill di awal? Di atas beton, bukan di atas mortar. Aplikasi di atas mortar bisa, tetapi balik lagi, ketika mortar itu pecah, maka ini akan juga, epoksi juga pasti akan hancur, rusak. Jadi umumnya itu aplikasi epoksi itu di atas atau setidaknya kompresifnya atau kuat tekan dari betonnya itu di angka 25 MPa. Jadi berdasarkan gambar yang sebelah kanan, ketika dibuat silinder ataupun dibuat kotak, dites itu adalah 25 MPa atau Newton per milimeter persegi. Lalu bagaimana dengan tariknya? Tariknya itu adalah setidaknya di angka 1,5 Newton per milimeter persegi atau MPa. Jadi kalau sudah masuk karakter ini sudah sangat standar, kita bisa proses aplikasi epoksi. Pak, pertanyaannya, ini kalau mutunya seperti ini, untuk proyek-proyek yang building sih mungkin bisa terpenuhi. Bagaimana dengan rumah? Balik lagi, rumah, lantai, kalau memang untuk aktivitas, kemungkinan besar tidak akan menggunakan hanya mortar juga sebetulnya. Pasti akan menggunakan standar beton juga. Karena kalau lantainya juga itu bukan dari beton, kemungkinan akan cepat pecahnya gitu. Beda dengan area-area tertentu yang tidak terlalu signifikan, kita menggunakan plesteran, ya itu sudah sangat cukup gitu. Lalu berikutnya adalah kenapa harus persiapan permukaan? Yang pertama, kita harus menghilangkan segala kontaminasi yang ada di permukaan. Misalnya di parkiran, bengkel mobil, bengkel apapun itu. Jadi kan misalnya Bapak Ibu pernah nih ke salah satu bengkel, di situ pasti parkiran itu berwarna cat lantainya berwarna mengkilap, itu adalah epoksi. Nah, kenapa? Awalnya mungkin bengkel itu belum diepoksi, hanya permukaan beton aja. Tapi karena sudah ada aktivitas di situ, ketumpahan oli, bensin dan lain sebagainya, maka itu harus kita hilangkan terlebih dahulu supaya tidak ada kontaminasi spesial gitu. Oke, satu lagi Mas. Boleh.
kalau kita ngomongin retakan gitu ya, itu kan harapannya si owner kadang-kadang, wah ini juga bisa selain menambal gitu ya, atau lebih memperindah lagi areanya, tapi juga bisa mungkin menahan bukannya ya, kemampuan untuk menahan retakan juga nggak sih Mas di epoksi itu Mas? Maksudnya dia ada teknologi yang istilahnya untuk bisa menahan retakan gitu, kurang lebih Mas Imam. Oke, Alat siap. pengaplikasian epoksinya gitu. Thank you Mas Bay. Jadi keretakannya itu sendiri memang dari epoksi itu mampu secara pengetesan itu memang tidak secara signifikan, tetapi untuk hanya sekedar retak rambut itu sih masih covering lah. Retak rambut itu kalau misalnya based on teori dari American Concrete ACI itu adalah 0,4 mili. Nah, di 0,4 mili itu si epoksi itu akan masih memungkinkan untuk covering, tapi kalau sudah over dari itu sudah sangat sulit karena sudah ketarik si epoksinya. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi Mas Imam, makin seru. Ya. Silakan sekali lagi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Baik, silakan Mas Imam. Thank you. Oke, saya coba lanjutkan. Jadi nama materialnya adalah sebetulnya memang ada namanya primernya. Ya, mohon maaf, Mas termute audionya Mas Imam. Apa sudah mulai? Ya, sudah terdengar lagi Mas Imam. Baik, silakan. Thank you. Jadi nama materialnya ini adalah Ultrachem FET 201. Ini adalah material epoksi yang paling standar. Kalau nanti berbicara EPC-nya gitu ya, kalau untuk moisture barrier itu ada material additional lagi. Lalu ada primer itu additionalnya FEP 201. Lalu misalnya mau yang glossy, mau yang matte, mau yang anti dan anti UV maksudnya, itu ada banyak tipenya. Tapi di antara seluruh tipe material itu yang paling utama adalah si FET 201 ini, karena ini adalah inti utama dari epoksi dasar pada umumnya. Ini solvent free. Jadi kalau ditanya aromanya bagaimana, ada sedikit bau tapi tidak terlalu ekstrim. Ramah lingkungan, food grade juga, daya lekat yang tinggi, nutupin pori, terus tidak ada nut. Izin langsung tanya Mas Imam. Boleh. Ini hal menarik tadi. Nah, ini tampilan hasil jadinya ya. Ini Mas Reza juga masih daripada saya pakai granit mendingan pakai ini nih. Pertanyaan saya mengenai yang ada flex atau agregatnya gitu ya. Itu flexnya disediakan oleh Ultrachem sendiri atau si owner bisa saya punya misalnya ya mungkin dia punya beliau punya koleksi batu-batu gitu ya misalnya. Ya. Mam, saya mau pakai flexnya nih pengennya warnanya dari batu-batu saya gitu atau tampilan batu-batu tertentu. Itu memungkinkan atau memang hanya flex yang sudah disediakan oleh Ultrachem, Mas Imam? Oke. Baik, terima kasih Mas Bay pertanyaannya. Dan ini menarik karena kenapa? Dua-duanya bisa. Bisa kita yang siapkan, bisa juga tidak. Contoh begini. Kadang-kadang ada seorang pemilik rumah, dia punya koleksi pribadinya dia yang ingin ditanam di dalam lantainya sehingga tetap terlihat gitu kan, terlihat secara secara jelas, tapi yang ditaruh di lantai dan aman gitu. Itu juga bisa. Kita tidak sediakan flexnya, dan ini kita hanya sediakan epoksinya aja. Bisa jadi bahkan katakanlah gini, ada printing, tapi saya belum spesifik tahu untuk yang tipe kertasnya akan seperti apa. Jadi printing misalnya foto atau lukisan dan lain sebagainya mau di lantai terus kita lapis epoksi, itu juga bisa Mas Bay. Saya ekstrim itu sebetulnya untuk di lantai bisa dimainkannya. Oke. Gitu.
masih mam. Berarti kalau ini yang perlu disiapkan tuh ketebalannya berapa ya buat floor finish levelnya gitu dari Oke. lantai betonnya. Oke. Siap. Untuk ketebalan lantai ini umumnya kan lebih ke apa namanya kapasitas beban yang nantinya akan terjadi di atas permukaan lantai gitu. Jadi selain mutu, tebalnya itu pasti akan mempengaruhi. Eh, Katakanlah gini, eh, tebalnya 10 cm masih memungkinkan nggak? Kalau memang beban di atasnya itu aman, itu juga nggak masalah gitu. Jadi secara secara umum untuk ketebalan memang tidak terlalu ada persyaratan yang bagaimana, tapi kayaknya kalau di bawah 5 cm kan nggak mungkin pakai beton Oh karena iya iya. beton aja kan ukuran apa namanya batuannya aja kan 3 kali 4 setidaknya. Dengan 3 kali 4 setidaknya pasti akan ada ketebalan itu di atas 5 cm gitu. Prinsipnya sih nggak terlalu signifikan sih Mas Reza. Oke. Kalau misalnya ketebalannya Ultra Cam sendiri, Hmm? epoksinya gitu Mas, berarti Hmm? tebalnya kurang lebih Oh, seberapa senti ya? itu mulai dari 300 mikron bahkan sampai ke 3000 mikron itu ada variasinya. Oh berarti tipis banget ya. Jadi misalnya saya mau floor finish levelnya di 00 gitu, berarti Ya, si betonannya cukup 1 senti kah atau 2 senti gitu. Biasa kan kalau keramik kita siapin mungkin sekitar 2,5 plus acian plus apa. Kalau ini kan berarti beton langsung timpa epoksi ya Mas ya. iya betul. Dan Hmm. karena kan mikron itu kan tipis sekali ya Mas ya. Jadi kalaupun 3000 mikron itu kan sama dengan 3 mili. 3 mili sih kalau di nggak terlalu Wah tipis terasa juga banget sih sih. Mas. Gitu. Ya 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 ya. Hmm, gitu sih. Kecuali udah mainannya seti baru Ya. kan berasa gitu. Oke oke. Gitu. Ya. Menambahkan Mas Reza, Mas Imam. Berarti kalau kita ngomongin tadi Mas Imam di slide sebelumnya tuh sempat kasih lihat Ultracam FET 201 itu kan kemasannya 20 kilogram ya Mas. Ya. Nah, itu untuk kemasan 20 kilogram ini itu Hmm. bisa daya sebarnya itu berapa meter persegi Mas Imam? Oke, untuk daya sebarnya sebetulnya nanti ini ada perhitungannya atau tabelnya lebih spesifik karena akan dipengaruhi daripada ketebalan yang akan diaplikasikan gitu. Ini pernah terjadi, memang pernah terjadi, tapi hanya untuk case di mana skalanya juga skala project ya, skala besar. Itu ada bahkan di luar kota di daerah Morowali di mana mereka itu sudah punya timnya, mereka tinggal kita training terlebih dahulu. Setelah di training kita minta mereka proses untuk coba mock up dengan pengawasan dari tim kami dari mulai volume kecil sampai volume besar. Ketika sudah mulai kelihatan mereka sudah ahli, mereka baru bisa kita lepas. Walaupun di awal tetap akan dalam pengawasan, tapi setelah itu mereka bisa dilepas gitu. Oke, menarik. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan Mas Imam. Oke, siap, thank you. Untuk warna, Bapak dan Ibu sekalian boleh berdiskusi nanti. Ini ada color card epoxy yang umum biasa diminta, tapi seandainya Mas bisa nggak warna ini dan sebagainya, coba kita nanti bisa diskusikan kok lebih lanjut karena sama seperti cat itu istilahnya apa tintin gitu ya, pengen warnanya sebagainya. Hanya saja bedanya kalau di epoxy ada sedikit namanya minimum of quantity gitu. Lalu ini berkaitan dengan mesin produksi karena beda dengan mesin produksinya cat sama epoxy. Kalau cat kita masih bisa memungkinkan yang tintin betul-betul warnanya gitu, tapi kalau di epoxy warnanya bisa seperti itu tapi kuantitinya yang belum bisa kita sesuaikan gitu. Boleh tahu Mas, untuk Boleh. MOQ-nya itu berapa meter persegi Mas? MOQ-nya itu kapasitas produksi 1 kali batch kurang lebih di 10
di 10 kemasan. Oke. Oke. Silakan Ya. Mas Imam, kita lanjutkan. Oke. Lalu kalau kita coba lihat sistem atau layer per layernya dari Ultrachamp Floor EP3000 ini yang general flooring system, mulai dari yang 300 sampai dengan 2000 atau bahkan 3000, umumnya memang di 1000 sampai 2000 mikron. Ini mulai dari lapisan konkrit masuk ke primer menggunakan FEP 201 atau 202. Kapan pakainya ini tergantung. Karena yang 201 itu adalah solvent free, yang 202 ini yang solvent base. Lalu ada lagi body coat dan juga top coat seperti itu, di mana general epoxy sendiri ini sudah food grade, high durability, tahan terhadap abrasi dan juga terhadap mechanical gitu. Ada lagi misalnya saya butuh untuk yang performanya tinggi, lalu tahan terhadap cuaca. Ini biasanya untuk di area outdoor. Itu ada tambahan. Jadi standarnya sama seperti tadi FEP 201 ditambah dengan Q-top di lapisan kelimanya. Jadi seolah kayak ada 5 lapis di sini. Ini biasanya memang tuh UV resistant, chemical resistant, impact dan juga traffic dan mechanical. Oke. Tapi kalau untuk varian yang lain, misalnya tipe yang tadi di awal kita sempat bahas yang Ultrafloor EP3000, Iya. yang CP, SS, di CPS itu rata-rata waktu settingnya itu sama semua gitu ya, harus menunggu 1 hari atau ada waktu-waktu tertentu, karena kan mungkin kebutuhan pengguna atau owner nih beda-beda nih, kayaknya menurut kita cukup nih yang EP300 atau mungkin harus sampai yang UV misalnya gitu Mas Imam. Oke, siap. Secara general saya coba nih dari mulai ini primer sendiri sebetulnya dia set di 3 sampai 4 jam. Tapi di jam ke-6 sebetulnya kita sudah bisa aplikasi di next pekerjaannya atau di body coat. Ini sudah bisa masuk sebetulnya. Nah, nanti setelah body coat ke top coat itu juga sama. Kurang lebih 3-4 jam dia sudah set. Di jam ke-6 kita udah bisa finishing. Di top coat itu nanti setelah dia finish 3-4 jam sudah bisa set. Di H+1 atau di 24 jam berikutnya sebenarnya sudah bisa di open space. Tapi untuk kapasitas yang berat, sudah misalnya untuk orang pejalan kaki, itu setidaknya sudah sangat normal itu adalah di 3 atau 4 hari setelahnya. Gitu. Nah makanya kenapa untuk yang proses tadi ditambahkan FEUV 1 hari kan ini sudah set. Kita bisa finishing lagi dan di kurun waktu di 3 jam baru sudah bisa aktivitas gitu. Itu aja yang membedakan. Nah, problem berikutnya adalah ketika gini, mau mengerjakan 1 meter persegi ataupun 100 meter persegi, karena tahapannya sama, itu proses settingnya juga sama, tetap gitu. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan epoxy, kalau sudah fix volumenya, misalnya ada 100 meter persegi, dipastikan area tersebut clear area, jadi kita bisa langsung kerjakan. Karena kalau dibagi-bagi, yang pertama adalah tadi volume besar ataupun kecil, setting itu nggak akan berubah. Jadi timingnya itu akan tetap seperti itu. Yang kedua, ada jeda antara yang lama dan yang baru. Ini bisa dimanipulasi, tapi akan tetap terlihat jedanya. Gitu. Bisa dimanipulasi tapi tetap terlihat ada sedikit warna yang berbeda. Walaupun nanti setelah kurang lebih 3 bulan itu sudah sangat carut semuanya. Gitu. Okay. Itu ada sedikit juga minusnya untuk epoxy kalau ketemu jeda atau sambungan. Oke. Clear banget. Mas Imam, berarti kalau misal untuk yang berwarna tuh dia masuknya di body coat ya berarti ya? Body coat. Di primer coat. Oh, body coat. Oke. Oke. Ini di body coat ya berarti ya? Ya, dia mulai di body coat, betul.
Mengerikan. Kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, Mas, kan mungkin kadang kita pakainya di rooftop nih, rooftop mungkin gedung tinggi. Kita tahu sendiri Jakarta panasnya luar biasa kan, bisa mungkin Yes, 40 kali ya bisa nyampe. Nah, itu betul. ada rekomendasi nggak? Apakah suhunya harus turun dulu sekian derajat baru dia bisa mulai aplikasi, atau oh yaudah ini tahan cuaca aja, mau berapa derajat hajar gitu. Oke. Suhu ruangan ataupun suhu luar sebetulnya justru yang lebih punya catatan itu sebetulnya adalah ya dua-duanya punya catatan. Kalau di luar itu adalah adanya faktor di mana aroma epoksi itu cukup mengundang adanya serangga-serangga untuk hinggap. Jadi suhunya tidak terlalu tidak terlalu signifikan berpengaruh masalahnya Mas. Misalnya tadi yang 40 gitu ya. Mungkin tidak terlalu signifikan, tapi masalahnya adalah ketika misalnya aplikasinya kita kerjakannya di malam. Ternyata itu serangga itu mencium aroma epoksi, nemplok di situ, itu repot untuk ngebenerinnya. Oke. Justru itu yang malah jadi catatan. Jadi ketika kita ngerjain siang itu malah akan lebih aman sebenarnya. Dan kalau yang di ruangan itu justru malah kita konsentrasinya adalah untuk sirkulasinya. Jangan sampai sirkulasinya itu tidak airflow-nya itu tidak jalan, karena kalau tidak jalan, pertama debu tadinya misalnya jalan, terus tiba-tiba berjalan udaranya turun, debunya turun, akhirnya nanti di sana akan ada kelihatan tuh serpihan-serpihan apa yang nempel. Oke. Jadi yang menjadi konsentrasi adalah justru malah airflow-nya. Kalau suhunya sejauh ini masih aman untuk range sampai dengan 40 misalnya tadi di rooftop. Ya. Karena kita punya pengalaman untuk aplikasi juga di mana di GBK yang mana ada paling atasnya juga gitu yang kebuka. Gitu. Kayak gitu sih Mas Reza. Oke. Sedikit menambahkan Mas Reza, Mas Imam. Kalau metodenya pada saat pekerjaan di musim penghujan gitu ya, Mas Reza? Ya. Mas Imam, sorry. Itu apakah memang areanya kalau kita ngomongin di indoor kan gitu udah nggak perlu khawatir. Cuma kalau pekerjaannya pengennya di outdoor gitu ya, itu perlu ada metode dipasang misalnya terpal dulu untuk sampai setting sampai beberapa sesuai dengan tadi ketentuan dari Ultraken gitu, atau gimana Mas? Air hujan itu jadi salah satu musuh epoksi juga nggak sih sebetulnya Mas? Gitu. Betul, sangat betul. Air hujan, jangankan air hujan, tempiasannya aja juga itu akan mempengaruhi. Makanya kalau area outdoor itu paling diantisipasi sama aplikator. Dia mau bikin pertama blocking area yang tidak boleh dilalui, baik dari sisi horizontal maupun di vertikal dari atasnya. Gitu. Jadi mereka akan bikin semi tenda-tendaan supaya air hujan itu tidak langsung, bahkan tempias pun tidak kena. Itu memang agak repot di situ. Dan satu yang tidak bisa kita hindari adalah karena nggak mungkin area luas itu di area expose itu di epoksi ditendain semua, maka pasti di area-area tersebut itu akan ada yang namanya tadi sambungan. Cuman nanti kita akan minimalisir gimana caranya tidak terlalu signifikan. Kebetulan outdoor akan saru dengan sinar matahari dan sebagainya, mungkin orang tidak akan terlalu notice untuk hal tersebut gitu. Memang betul Mas Bay. Ini aplikator itu biasanya kalau udah ketemu outdoor luas pula, mereka itu akan sangat worry di situ. Banyak tambahannya. Oke. Dan itu juga masih bisa diusahakan kalaupun ada sambungan gitu ya per meter persegi gitu, baru lanjut yang lain per meter persegi itu bisa diusahakan akan tidak terlalu jauh perbedaan coating atau warnanya gitu ya Mas. Betul. Betul. Bisa, sangat bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan. Silakan Mas Imam. Oke, siap. Tadi kan masih gambar-gambar ilustrasi semuanya, teori-teorinya. Saya coba bicaranya memang dengan reference, tapi nanti di sini lebih kelihatan gambaran-gambarannya.
Jujur memang kalau secara referensi ini lebih banyak di komersial dan high-rise, industrial dan warehouse, termasuk infrastruktur. Untuk rumah-rumah sebetulnya ada, tapi mungkin kitanya tidak tercopy karena hanya beberapa yang akan mereka yang informasi untuk proyek-proyek tertentu gitu ya. Oke, kita ambil contoh di IT Mandiri Selipi. Ini adalah flooring epoxy di area parkirannya. Umumnya biasanya kalau parkiran itu ketemunya warnanya nggak jauh dari abu atau hijau. Lalu liningnya antara putih atau kuning. Ditambah sekarang ada yang namanya area charging yang berwarna biru. Jadi itu juga ada untuk area charging berwarna biru. Dan yang kedua, beberapa building itu ada yang namanya ladies parking yang lantainya berwarna pink. Nah, kita juga itu sudah standby untuk area-area parkir yang warnanya sangat umum gitu. Mas Imam, Yes. langsung tanya dong Mas. Boleh. Ini parkiran itu kan biasanya bagian yang paling harus bisa ditahan area bagian yang belokan-belokan Mas. Betul. Biasanya sebagai manufaktur epoksi gitu ya, Ultracam itu ada ketentuan nggak sih Mas di sudut-sudutnya ini nih, misalnya yang di belokan itu epoksi pasti akan lebih tebal daripada lapisan yang di jalan lurus gitu misalnya. Oke. Itu Betul. seperti itu karena kan biasanya kadang-kadang itu yang habis duluan tuh kemakan ban misalnya gitu. Betul banget Mas Bay. So jadi gini, pertama di area mobil diam ini seperti ini sebetulnya ketebalannya sih cukup di range di 1000 mikron sebetulnya. Di area rem ini karena dia sudah mulai ada gesekan, dia di 1500 dan di belokan ini sebetulnya disyaratkannya adalah 2000 mikron. Karena dia banyak traksi antara ban dengan si lantai. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat di beberapa bangunan, pasti di area belokan itu akan jadi warna hitam karena epoksinya sudah mulai tergerus oleh ban-ban mobil yang lewat di sana. Nah, yang dikhawatirkan adalah sebetulnya mereka itu menyamaratakan ketebalannya dengan area mobil diam. Jauh itu cuma 1000. Ini akan jauh habis. Akan lebih agak lebih mending ketika mereka menyeragamkan atau menyamaratakannya di ketebalannya 1500 sampai dengan 2000 gitu. Jadi di area mobil diamnya itu aman, sangat aman. Malah area rem ini juga memang lalu lalangnya lebih tinggi. Area belokan tapi masih akan tetap riskan ketika kalau masih di bawah 2000, tapi masih agak lebih mending gitu. Karena umumnya ketika kita sudah berdiskusi dengan konsultan, setiap area itu punya ketebalannya masing-masing, tapi pada saat aplikasi di lapangan, Pak susah Pak ngebandinginnya, mereka akhirnya mengatakan ya sebenarnya ambil yang di tengah gitu. Oke, jadi aman. Sebetulnya untuk tadi ya space bagian yang mobil dia, mobil jalan sama belokan itu ada hitungan masing-masing ya. Misalnya yang mobil diam 1000 mikron, yang jalan 1500 dan belokan tuh 2000. Tapi kalau misalnya agak repot harus tentuin gitu, ambil tengah-tengahnya ya 1500 sampai 2000 ya. Gitu. Betul. Bahkan ada lagi di pedestrian karena kan beberapa ada jalur kan untuk misalnya to mall gitu kan atau to office dan lain-lain. Ya, itu sebetulnya kan di 500 mikron juga cukup gitu. Cuman tetap aja area pejalan kaki itu akan dilewatin sama mobil yang lewat di situ. Jadi makanya kenapa itu juga disamaratakan gitu. Oke. Mas Imam, saya mau nanya. Berarti kalau misalnya untuk luasan parkir kan biasa agak lumayan besar nih. Kadang juga kita nyiapin kemiringan supaya nanti kalau misalnya ada air atau apa nggak ponding gitu loh si layernya gitu. Itu masih bisa kita aplikasiin epoksi juga? Masih bisa. Jadi
apa namanya, justru kita sangat berharap epoksi ini juga nantinya ke depannya itu tidak ada genangan di atasnya, karena genangan air dalam kurun waktu yang cukup lama akan membuat adanya seperti island, pulau-pulau gitu, dan itu juga akan mempercepat namanya abrasi dari si warnanya juga gitu. Jadi ketika memang slougingnya sudah miring menuju ke arah buangan, itu tidak ada masalah juga sih Mas Reza gitu. Oke. Berarti emang harus di awal tuh settingan beton awalnya ya, udah di setting kemiringan segala macam. Betul. Bahkan kalau ekstrim justru malah biasanya di area industrial. Di industrial itu tidak boleh adanya leveling yang tidak rata. Mereka betul-betul harus flat. Nah, itu yang jadi catatan adalah ketika proses finishing pengecoran lantai sudah menggunakan metode super flat. Mereka sudah punya alatnya, ada aplikator khusus untuk super flat di mana pada saat pengecoran mereka akan betul-betul melevelkan itu semuanya. Nah, kalaupun ternyata tidak didapatkan leveling yang seperti dimaksud, kita memang ada material untuk self leveling mortarnya gitu. Memang itu additional saja, tapi seharusnya untuk yang mau di finishing dengan epoxy sudah dari awal beton itu betul-betul dibikin flat untuk industrial, karena ada beberapa area industrial itu kan sangat sensitif terhadap alat kerjanya mereka yang kalau misalnya ada beda level sedikit aja itu akan berpengaruh gitu. Yes. Nextnya, ini salah satu contoh ada di industrial juga sama menggunakan warna hijau, juga ada lining berwarna kuning. Ini yang full dengan hijau. Jadi kita bisa ngelihat sih untuk apa namanya hasil-hasil epoxy ini umumnya itu abu juga hijau. Makanya kenapa dua warna ini yang paling standar itu pasti ready. Nah, ini yang tadi saya juga cerita di mana epoxy menggunakan FEUV yang mau dalam kurun waktu 3 jam sudah teraplikasi. Nah, ini setelah finish warna kita akan coating dengan FEUV, lalu masuk alat yang seperti ini. Ini adalah UV buatan yang akan membuat permukaan itu lebih cepat untuk setting. Nah, oke, jadi pertama untuk yang seperti ini Mas Reza ya, campuran-campuran. Kebetulan di PowerPoint ini saya tidak siapkan untuk metode aplikasi. Kurang lebihnya gini Mas Reza, misalnya di atas warnanya itu, di atas permukaan, saya coba lempar warna yang pertama itu yang warna navy-nya. Berikutnya saya lempar lagi garis lurus yang berwarna birunya. Habis itu warna kuningnya dan warna hitamnya. Setelah itu pada saat sudah aplikasi menggunakan apa namanya kayak laskam gitu ya? Iya, laskam karet itu nanti kita tarikin itu tuh. Nah, makanya memang secara apa namanya teoritis kok kayaknya gampang, tapi pada saat aplikasi butuh orang yang memang agak ahli, jauh lebih ahli. Orang lukis lah, sama kayak orang lukis. Jadi gambarannya memang untuk yang dekoratif seperti ini angkanya akan lebih mahal karena kenapa? Ini ada keahlian tangan si tukang itu untuk memadupadankan warna yang ada di lapangan. Misalnya nih dari tim arsitek sudah kasih gambaran, Mas bisa nggak ya nanti kira-kira motifnya tuh kayak gini gitu. Walaupun nanti di lapangan tidak akan 100% tapi mendekati dari konsep yang sudah direncanakan gitu. Oke. Alright. Dan satu lagi tadi yang pekerjaan untuk vertikal. Dinding. Dindingnya ya. Ya, oke. Untuk area dinding ini memang menggunakan top coat yang berbeda. Jadi bukan menggunakan FET 201. Dia menggunakan CET 201. Kenapa? Karena material ini mempunyai viskositas yang berbeda. Viskositas area horizontal sama viskositas untuk area vertikal ini berbeda.
gampangnya bahasa generalnya itu adalah nggak netes gitu ya, nggak turun jadi gitu. Nah, viskositas yang di viskositas yang di bawah ini sangat tinggi karena dia untuk leveling juga. Tapi sangat rendah. Kalau untuk yang di vertikal supaya dia kental justru malah viskositasnya tinggi gitu. Oke. Baik, sudah cukup terjawab, Mas Reza? Sudah, Mas. Oke. Baik, Mas Reza, terima kasih selalu mendampingi saya, dan kita akan masuk ke dalam sesi membacakan pertanyaan di kolom chat. Boleh istirahat sebentar, Mas Reza, tapi jangan sampai keluar dulu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Reza. Kita langsung masuk ke membacakan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Baik, saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama dari Pak Iwan dari Jasa Ferry. Nah, ini pertanyaan pertama dari Pak Iwan. Untuk aplikasi epoksi ini terhadap lantai existing yang sudah puluhan tahun, apakah bisa diaplikasikan? Ya, Oke. silakan Mas Iwan. Langsung kita jawab aja ya. Ya. Terima kasih Pak Iwan dari Jasa Ferry. Saya cukup kenal dengan beliau. Untuk epoksi terhadap lantai existing yang sudah puluhan tahun bisa aplikasi Pak. Jadi misalnya gini, existingnya sudah terlanjur epoksi atau bahkan belum, itu dua-duanya bisa. Kalau belum ada aplikasi, bagaimanapun kita akan buffing. Tapi kalau yang sudah ada epoksinya, tetap kita harus buka dulu, kita harus kasarkan dulu karena dia untuk ikatan. Warnanya berbeda Pak, misalnya sebelumnya hijau atau sekarang maunya jadi abu gitu. Itu akan dipengaruhi dari masalah eksistensi warna yang existing. Kalau eksistensi warna yang existingnya itu masih sangat kuat, akan dipengaruhi dari ketebalan daripada si epoksi untuk di lapisan berikutnya gitu. Jadi prinsipnya bisa mau existingnya sudah ada ataupun belum gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Iwan. Siap. Standar mutu beton lantai yang bisa diaplikasikan epoksi ini berapa, Mas Iwan? Oke, baik. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, mutu beton lantai itu setidaknya adalah di FC 25 MPa atau mutu 25 Newton per milimeter persegi. Oke, baik. Berarti kalau yang hitungannya itu berarti K300-an ya Mas ya? Kurang lebih kalau di K itu 300-an naik. Kalau FC semua itu betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tipe epoksi untuk lantai ruang operasi, cold storage, kitchen rumah sakit yang anti bakteri, apakah Ultracam ada, Mas Iqbal? Siap, terima kasih. Betul, sebetulnya masing-masing area tadi ruang operasi itu berbeda, cold storage itu berbeda, kitchen di rumah sakit yang butuh antibakteri juga itu berbeda. Tapi bedanya hanya di finishingnya aja. Jadi untuk standarnya yang tadi FET 201 itu semuanya bisa dipakai. Ruang operasi misalnya, ruang operasi itu karena kan akan misalnya ketumpahan darah, ketumpahan obat-obatan atau chemical yang tinggi, nanti finishingnya itu menggunakan yang chemical resistant dan tentunya antibakterial. Lalu cold storage ini perlu catatan juga Pak Iwan. Cold storage ini justru ada aplikasi di luar floor epoxy yang mana memang dia itu thermal shock atau misalnya tahan terhadap suhu ekstrim. Saya sebutkan bahwa itu memang berbeda dengan floor epoxy, namanya polyuretan konkrit. Thermal shocking per ekstrimnya itu mulai dari minus 45 derajat Celcius sampai dengan plus 150 derajat Celcius. Itu untuk area suhu yang paling ekstrim. Kalau masih suhu normal, epoksi masih aman. Tapi kalau sudah ekstrim seperti yang tadi, epoksi tidak bisa menahan tekanan seperti itu. Yang ada nanti ngangkat. Itu untuk epoksi di area cold storage. Lalu di kitchen, mulai dari kitchen rumah sakit ataupun di dapur, ya kita tahu ada dapur umum atau yang digaungkan oleh pemerintah yaitu MBG.
itu juga sebetulnya standarnya harus menggunakan epoxy. Kenapa? Area kitchen itu harus mudah dibersihkan, karena nggak mungkin kalau area kitchen itu nggak gampang dibersihkan. Atau misalnya gini, saya ambil terakhir kita pernah di Migacuan. Migacuan juga sama, itu menggunakan epoxy. Walaupun ada beberapa area yang menggunakannya adalah pure concrete gitu. So jadi prinsipnya ada, tinggal nanti diskusi mengenai kebutuhan areanya seperti apa, finishingnya yang nanti akan kita tentukan gitu, Mas Bay. Baik, dan pertanyaan keempat dan terakhir dari Pak Iwan. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih Mas biasanya. Iya. Jadi, berapa persen rasio perbandingan harga antara epoksi dan vinil? Nah, ini mahalan ya, tergantung ya Mas. Nah, coba gimana Mas Imam? Oke. Mungkin dari Mas Reza atau dari Mas Bayu tahu harga vinil, spesifik lebih detailnya berapa, tapi memang jujur epoksi dan vinil, epoksi lebih tinggi, vinil di bawah gitu, masih agak lebih murah. Dan challenging sekali nih untuk epoksi dan vinil. Sebetulnya dibilang apple to apple enggak, tapi saling ibarat istilahnya itu substitusi, saling mengganti atau saling mengisi. Karena kalau disanding itu sebenarnya tidak terlalu apple to apple. Contoh misalnya gini, di rumah sakit ini sekarang banyak penggunaan epoksi yang beralih kepada vinil. Tapi ada beberapa area yang sangat tidak bisa digantikan dengan vinil. Tadi bicara ruang operasi itu akan kejatuhan sama pokoknya yang sifatnya chemical resistant, vinil kemungkinan masih agak sulit untuk proses seperti itu, sehingga epoksi masih lebih menang untuk penggunaannya gitu sih Mas Blake. Kalau harga ya jujur betul lebih tinggi, apalagi kalau sudah masuk ke dekoratif itu bukan harga materialnya yang mahal, tukangnya yang mahal. Tapi kalau sedikit menambahkan Mas, kalau dari segi long term ya, pertanyaannya, nah ini gimana nih Mas? Oke. Kalau bicara long term, epoksi akan jauh lebih long term dibandingkan dengan vinil. Dari sisi durability-nya maupun dari konsistensi warna ini ada faktor X yang tidak bisa dihindari. Contoh misalnya, ketika di awal itu tidak ada lapisan anti chemical resistant, namun operational buildingnya atau area tersebut ternyata ada chemical yang tumpah di atas permukaan dan sehingga mempengaruhi terhadap warna, itu kita juga agak sulit untuk mengantisipasinya. Jadi memang untuk konsistensi warna tidak bisa kita pastikan karena ada faktor X-nya, tapi secara general seharusnya itu dalam long term itu aman sekali warnanya. Oke. Baik, jadi seperti itu Pak Iwan, terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan sudah terjawab semua pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Firman. Nah, ini beliau sepertinya sedang lagi ada proyek nih Mas Imam. Nah, pertanyaan Pak Firman, apabila saya punya kebutuhan untuk gedung dengan kapasitas forklift lalu lalang tiap hari, saya harus pakai epoksi dengan ketebalan berapa ya Mas? Oke. Terima kasih Mas Firman. Pak Firman. Untuk kebutuhan gudangnya, pertama forkliftnya untuk kapasitas berapa ton, itu juga tetap kita lihat. Yang pertama. Yang kedua, bannya itu ban karet atau ban yang, maksudnya gini, ban karet itu kan ada ban forklift yang istilahnya itu dia bukan pakai ban dalam atau ditambahin angin, karena ketika bocor udah habis gitu ya, itu juga akan mempengaruhi. Tapi prinsipnya yang akan jadi catatan berikutnya adalah si garpunya juga, seberapa sering garpunya itu akan menggesekkan di atas permukaan lantai. Nah, itulah yang tadi akan berpengaruh terhadap berapa tonase yang akan ada di permukaannya. Pertama, sebelum dari ketebalan epoksinya itu sendiri, kita perlu pastikan ketebalan betonnya. Nah, ini baru bicara tuh tadi seperti pertanyaan Mas Reza di awal. Mutunya benar sih sudah 25,
Tapi maksudnya ketebalannya gimana? Karena pasti kalau sudah forklift ini harus ada FC-nya pasti kemungkinan besar di atas FC 25, itu yang pertama. Yang kedua, ketebalannya sudah mungkin bisa setidaknya di 20 cm ke atas. Nah, baru kita bicara epoksinya. Epoksinya ini starting dari 1500 sampai dengan 2000 mikron rentannya. Gitu. Baik, jadi mungkin setelah sesi ini Pak Firman bisa ngundang Mas Imam dan teman-teman Ultracam untuk bisa hadir. Ya. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Firman. Terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Nandang Komarudin, beliau dari Bita Enarpon. Dan pertanyaan pertama dari Pak Nandang. Nah, ini berapa garansi Ultra Floor System dari Ultracam? Nah, ini betul Mas. Ini yang digaransikan apa saja dan berapa lama Mas Imam? Silakan. Baik. Kalau untuk garansi yang pertama memang masalah warna. Jadi pada saat permintaannya warna apa itu menjadi garansi kita, dan berapa lama untuk ketahanan warnanya selama tidak ada faktor X tadi. Selama tidak ada faktor X tadi, seharusnya di kurun waktu 5 tahun warna itu tidak akan berubah. Kecuali ada faktor X. Misalnya tadi areanya bukan chemical resistant, ternyata chemical resistant. Areanya itu ternyata ada tempias, tapi tidak menggunakan UV, maka dia akan warnanya berubah. Itu jadi catatannya. Lalu kalau untuk masalah yang kedua dari sisi kekuatannya atau durability-nya, menyesuaikan lagi. Kalau memang sudah standar, misalnya kayak tadi parkiran, kita sudah sebutkan namanya area rem itu setidaknya di 2000 atau seminimal-minimalnya di 1500, tapi ternyata disamaratakan di 1000. Di situ pastinya garansi itu tidak akan berlaku untuk masalah ketahanan atau durability di area tersebut. Tapi secara standar, kalau misalnya semua sudah memenuhi, balik lagi antara warna dan durability itu sejalan atau berbanding lurus, di mana misalnya 5 tahun, maka di 5 tahun itu akan aman gitu. Oke. Baik, dan pertanyaan kedua dari Pak Nandang terkait dengan HSE, apakah Ultra Floor System dari Ultracam mempunyai material safety datasheet MSDS-nya, Mas Imam? Siap, oke. Saya tahu betul memang untuk Bita ini konsultan arsitek dan struktur, bahkan MEP juga ada, sampai ke MSDS pun pastinya kita juga sudah preparekan Pak Nandang gitu. Sudah ada MSDS-nya juga. Jadi nanti mungkin tolong dibantu di-upload juga ya Mas di Katalog Pro ya. Siap. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Nandang. Bagaimana metode untuk pelayeran di area rem atau area miring, dan berapa lama untuk setting time-nya? Tadi juga sudah saya tanyain tuh di akhir-akhir. Nah, layeran di rem atau area miring itu tadi sebetulnya akan lebih tebal daripada area yang stay dan area mobil berjalan gitu ya Mas? Iya. Setting time-nya Mas, berapa lama Mas? Betul. Memang betul. Area rem ini kalau beberapa building terkadang saya temukannya gitu. Area lantai misalnya basement 1 dan basement 2 gitu ya. Ini masing-masing lantai dikasih epoksi, remnya enggak. Tapi ada juga beberapa building yang di area remnya itu dikasih. Nah, area yang dikasih ini yang pertama itu jadi catatan adalah pastinya ditambahkan dengan material sanding karena supaya tidak licin. Jarang area rem itu tidak ditambahkan dengan material anti slipnya. Nah, yang kedua, untuk waktu setting time kurang lebih sama, tapi finish ini juga kita carinya bukan yang pakai low viscosity, tapi yang high viscosity karena dia ada kemiringan. Jadi akan menggunakan tipe yang berbeda untuk area kemiringan tadi. Jadi sudah tipe yang berbeda ditambahkan dengan spread pasir itu khusus pada area remnya gitu. Oke.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana dari Ultracam untuk menghindari munculnya gelembung udara atau bubbling di lapangan? Nah, ini Baik, tadi sebenarnya juga sudah disampaikan, cuman boleh sekali lagi diulang. Ya, recap, Mas betul. Imam, silakan. Betul, memang. Jadi bubbling ini sudah kita persiapkan atau sudah kita antisipasi justru dari proses sebelum aplikasi epoksinya, Pak Nanda. Jadi mulai dari kita cek dulu suhu sekitar, suhu permukaan, sama humidity-nya. Dari situ nanti kita akan tentukan dew point, di mana dew point itu muncul adalah 3% dari suhu ruangan. Jadi misalnya suhu permukaannya betonnya itu di 27, dew point-nya harus kita dapat di angka 24 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi moisture content yang ada di dalam betonnya. Kalau moisture-nya tidak tercapai di maksimal 4%, maka perlu kita lapis material tambahan untuk menahan uap air yang naik ke atas permukaan. Itu menggunakan EPC namanya, gitu. Barulah nanti dipastikan sudah tidak ada uap air yang muncul, itu yang akan menyebabkan bubbling, gitu. Baru kita proses aplikasi. Oke, jadi seperti itu step-stepnya ya, Mas Ya. Imam. Oke, dan pertanyaan terakhir, masih ada 2 pertanyaan selanjutnya dari Pak Nandang. Apakah Ultra Fall System dari Ultracam mempunyai expired date, dan apakah dari Ultracam mempunyai SOP penyimpanan material di lapangan? Nah, ini menarik nih, Mas. Mungkin karena memang kita keburu order duluan gitu ya. Seharusnya kan mungkin karena ini bisa dibilang salah satu finishing material gitu, ordernya agak belakangan tapi sudah tahu kita mau pakai apa. Nah, ini kalau keburu sudah di-share tapi ternyata penggunaannya tuh butuh waktu beberapa lama lagi biasanya. Gimana metode penyimpanan dan bisa bertahan berapa lama, Mas Imam? Yes, betul. Memang untuk expired material kita dari produksi itu maksimal adalah 1 tahun. Nah, jadi pada saat misalnya Bapak dan Ibu proyeknya ini sudah memang mau finishing, dipastikan kalau bisa sebelum dari setahun itu baru buka PO-nya. Jangan sampai bangunan ini belum finishing tapi PO udah mulai muncul, itu akan merepotkan dari sisi material itu sendiri, nanti keburu expired, sayang. Jadi prinsipnya adalah material kita lepas dari produksi itu adalah 1 tahun. Penyimpanannya di ruangan bersuhu ruangan saja, tanpa kena matahari gitu. Baik, dan pertanyaan terakhir dari Pak Nandang. Nah, ini apakah Ultra Fall System dari Ultracam bisa diaplikasikan dengan aman dan nyaman di area olahraga indoor atau outdoor seperti volleyball atau basket dan futsal? Tadi sepertinya sudah dikasih lihat gambarnya ya. Itu lapangan basket di rooftop kayak malah tuh ya. Iya, betul. Itu di tipe series yang ini ya, Mas, yang sedang kita bahas hari ini ya, Mas ya? Di luar sebetulnya, Pak Mas Bayu. Jadi izin untuk yang lapangan olahraga ini konteksnya memang bukan epoksi, ini namanya acrylic flooring. So memang di luar konteks ini pertanyaannya, tapi saya coba bantu karena sudah keangkat pertanyaannya. Khusus untuk lapangan olahraga itu adalah material yang berbahan dasarnya bukan epoksi tetapi akrilik. Dia juga sudah dapat, jadi selain untuk dapat anti slipnya, dapat warnanya, tapi dia juga dapat waterproofingnya. Di kami namanya floor ACR namanya. Cuman memang ini bukan konteks epoksi sehingga tidak terinfo. Untuk contoh yang tadi muncul, memang betul itu lapangan basket menggunakan ACR tadi. Hanya saja memang untuk menggambarkan masing-masing lantai itu sebenarnya menggunakan epoksi. Di atasnya dia mau awalnya memang bilang epoksi tapi tahan waterproofing dan buat lapangan olahraga. Kita suggest-kannya menggunakan yang acrylic flooring untuk di atas permukaan. Baik, tapi pada dasarnya Ultracam ada ya? Ada untuk yang di situ tipe yang berbeda.
menarik. Dan pertanyaan kedua dari Pak Olwan, jika ada pertemuan dengan konstruksi tiang dari baja seperti pada base plate, apakah tetap aman atau ada efek terhadap bajanya? Nah, ini tadi mirip seperti pertanyaan Mas Reza gitu ya. Kalau misalnya area pabrik tuh. Nah, itu kalau biasanya memang metodenya gimana, Mas Imam? Dan apakah misalnya kalau barang-barang pabrik itu terkena epoksinya itu ada efeknya gitu? Oke, yang pertama saya menemukan ada dua konteks. Biasanya kalau misalnya konstruksinya tiang baja, ada yang bajanya memang langsung ketemu dengan lantai, ada yang bertemu dengan pedestal. Jadi pedestal naik, baru ada dudukannya. Nah, yang pertama yang agak gampang dulu deh, yang dia pedestalnya naik sehingga dari lantai dan ini punya gap yang tinggi, ini biasanya di sekelilingnya aja. Atau kalaupun di overlap kayak tadi yang parkiran itu juga masih memungkinkan. Jadi gitu agak naik. Atau yang langsung. Nah, kalau yang langsung betul-betul rata dengan lantai, ini kita blocking area kotakan itu, kita blocking. Nanti kita epoksinya itu diputus sampai dengan area blockingan supaya tidak langsung terkena ke bajanya. Walaupun baja ketemu epoksinya itu sebenarnya harusnya sih tidak ada pengaruh. Cuma untuk menghindari kekhawatiran dan yang sebagainya, untuk area tersebut nanti akan diproteksi bajanya, blocking area itu supaya cipratan ataupun apa itu tidak kena bajanya. Gitu. Jadi seperti itu Pak Alwan, terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah hadir. Dan pertanyaan terakhir di kolom chat dari Pak Jainuddin, beliau menanyakan yang pertama, kalau ultrafloor diaplikasikan pada dinding, apakah bisa? Tadi sudah terjawab, bisa ya? Masih bisa Pak, menggunakan tipe yang berbeda. Tadi sempat ditanyakan juga oleh Mas Reza. Dan pertanyaan kedua, epoksi itu apakah bisa fleksibel dituang ke bidang cat di bidang cat kayu atau bebatuan yang sudah dibentuk tekstur sedemikian rupa dengan epoksi warna bening biar terlihat elegan. Oke. Jadi maksudnya epoksi itu biar jadi tambahan material dekoratif gitu ya, Mas Imam, dengan media yang sudah ada gitu. Itu gimana Mas Imam? Oke, saya ada gambaran ekstrimnya begini. Bisa jadi misalnya gini, ada batu-batu yang sengaja kita sudah susun, habis itu supaya batu itu tidak bertebaran, karena kan itu mungkin bisa kita tempel di atas mortar, jadi dia diem. Ada juga yang kedua, ketika sudah kita susun, kita kasih atau kita tuang dengan floor epoksi yang berwarna bening, sehingga tampilannya itu tetap akan kelihatan. Jadi kayak contoh tadi, ada printing, tetap fotonya itu akan kelihatan atau gambar kelihatan, tapi biar kelihatan epoksi menurut clear, itu juga bisa. Yang pertama. Yang kedua, kalau kayu, saya kepikiran, mungkin Mas Reza atau Mas Bayu pernah lihat nggak ada table kayu-kayu besar, tapi bolong-bolong. Nah, tengahnya diisi dengan epoksi. Itu termasuk, itu juga material epoksi, bisa di situ. Nanti itu umumnya biasa dibikin warna dan sebagainya. Itu tipe epoksi juga bisa digunakan seperti itu. Lalu itu ya tadi kurang lebih itu ya. Dari Pak Jainuddin dan Pak Jainuddin adalah penanya terakhir di kolom chat. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berpartisipasi bertanya. Jadi ini adalah platform digital Katalog Pro. Jadi yang seperti sudah diketahui oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Katalog Pro adalah website yang bisa membantu perekomendasian material dan bisa mengumpulkan informasi spesifikasi terutama tentang varian produk-produk material building. Dan pada saat Bapak Ibu dan teman-teman masuk ke dalam Katalog Pro, halaman pertama yang akan ditemukan adalah halaman brand news namanya. Jadi di sini kita akan bisa tahu siapa saja brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, aktivitasnya dan hal-hal yang lain. Dan yang menarik, seperti yang sudah diketahui, Katalog Pro ini kita bisa membantu informasi untuk produk material building. Jadi misalnya kita lagi butuh kategori pekerjaan arsitek, interior, sipil, atau MEP gitu ya. Misalnya kita lagi butuh produk sipil, kita tinggal masuk ke subkategori yang kita butuhkan. Contoh misalnya construction chemical.
Dan di subkategori cosmetic chemical ini akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor brand material building yang kita bisa ketahui informasi data speknya. Contoh misalnya Ultrachem. Nah, di halaman Ultrachem ini kita kan bisa mengetahui Ultrachem kantornya di mana, terus juga showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produk-produknya. Nah, di sini Ultrachem sudah mengupload berbagai macam varian produk dari Ultrachem. Jadi misalnya kalau kita ingin kategorikan lagi, misalnya kita lagi mencari pekerjaan flooring gitu ya. Nah, di sini kita akan disajikan varian-varian produk flooring dari Ultrachem. Misalnya kita ingin membutuhkan salah satu produk Ultrachem yang ini, dan kita akan bisa tahu selain dari gambarnya, tapi kita juga mendapatkan informasi deskripsi, spesifikasi, sampai dengan aplikasinya gitu ya. Dan yang menarik, Katalog Pro kita kalau membutuhkan informasi dan ingin menyampaikan produk ini, kita tinggal klik Add Outline Spec, dan kita juga bisa pilih varian yang lain, misalnya dari Ultrachem, misalnya produk yang lain seperti ini, kita tinggal klik Add Outline Spec, dan untuk produk-produk yang sudah kita pilih itu akan terkumpul di button Outline Spec, dan kita tinggal klik Current Spec, dan kita tinggal masukkan saja pekerjaan yang sedang kita kerjakan gitu ya. Misalnya kita sedang mengerjakan hotel, lokasinya Bali, tipenya misalnya kita masukkan di sini hotel, ownernya misalnya Sinarmas, kategori misalnya pekerjaan khusus, note-nya kita taruh misalnya sampel. Nah, di bawah ini adalah varian produk-produk yang sudah kita pilih untuk kita rekomendasikan ke tim atau ke owner. Dan setiap produk yang kita pilih, kita juga bisa tambahkan lagi informasi untuk produk ini, untuk pekerjaan apa, area di mana, dan notes tambahan lain yang bisa kita tambahkan untuk lebih mendetailkan rekomendasian vendor material yang kita akan berikan gitu ya. Setelah itu kalau kita sudah cukup, kita tinggal klik Save to Outline Spec, dan kita langsung bisa mengenerate menjadi sebuah dokumen rekomendasian. Kalau mungkin butuh yang lebih simpel untuk cepat bisa dikirim, kita tinggal klik Outline Spec, dan nanti akan terbentuk satu format PDF. Jadi akan terbawa nama brand dan juga gambar produknya. Tapi kalau kita butuh yang lebih komprehensif, lebih lengkap, kita tinggal klik produk detail, dan sama akan terbentuk satu format PDF. Tapi di sini akan lebih lengkap, tidak hanya terbawa gambar produk dan juga nama brandnya, tapi dengan spesifikasi dan informasi kelengkapan yang kita ingin tambahkan di notes-nya, itu nanti akan terbawa. Jadi dengan sistem ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot bongkar-bongkar katalog, brosur gitu ya, yang ada di library kita. Dengan adanya Katalog Pro, ini akan lebih mempermudah pekerjaan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan informasi tentang varian produk-produk material building. Dan yang menarik di sini, karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro, khususnya di kategori kontraktor dan developer, untuk Katalog Pro juga bisa mengadakan materialnya gitu ya. Akhirnya kita membuat satu feature trading atau jual beli gitu ya. Jadi di sini sudah ada beberapa produk yang bisa didapatkan secara langsung oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Mas Rima. Silakan Mas Rima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar, Katalog Pro hadir untuk memudahkan Bapak Ibu selain mencari informasi spesifikasi produk, Katalog Pro membantu Bapak Ibu untuk langsung mendapatkan produk-produk material bangunan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sign in di katalogpro.co.id, pastikan menggunakan email aktif. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan halaman Katalog Pro dengan fitur terbaru, yaitu fitur promo dan RFQ. Nah, fitur promo ini memungkinkan untuk kita belanja secara langsung, tentunya dengan harga. Jadi Katalog Pro memastikan produk-produk yang Katalog Pro ini langsung dari prinsip. Caranya cukup mudah, pilih produk yang diinginkan, lakukan pengisian alamat, langsung melakukan pembayaran, maka produk-produk yang dibutuhkan langsung kirim ke alamat proyek. Nah, apabila ada kebutuhan yang sangat banyak dan produk-produknya belum ada di fitur promo, maka fitur RFQ ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan material building dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa langsung klik fitur RFQ dan yaitu request for quotation, bisa mengisi tabel-tabel yang tersedia, yaitu tujuan pengiriman, alamat proyek di mana Bapak Ibu sedang kerjakan, bisa mengisi nama, nomor telepon, alamat, dan bisa mengisi catatan. Dan apabila membutuhkan eksposi dari Ultrachem, Bapak Ibu bisa langsung ketik Ultrachem seperti itu, dan Bapak Ibu bisa mengisi
informasi sesuai yang ada di fitur-fitur di RFQ. Dan setelah Bapak Ibu juga membutuhkan saniter atau atap yang lainnya, Bapak Ibu juga bisa langsung add Pro, karena Katalog Pro hadir dari 800 varian produk dan dari 20.000 varian tipe produk yang bisa memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung memenuhi material di dalam satu proyek. Setelah itu bisa mengirimkan send RFQ, maka kami Katalog Pro akan membantu semua permintaan Bapak Ibu di dalam untuk proyek Bapak Ibu. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa langsung klik WhatsApp di sebelah kanan. Ini akan memungkinkan untuk Bapak Ibu dan kami komunikasi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan material building dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya ini adalah salah satu yang memungkinkan sehingga Bapak Ibu bisa langsung di dalam satu platform bisa langsung mencari informasi produk maupun langsung membeli maupun langsung melakukan penawaran di katalogpro.co.id. Bisa di-save nomor Katalog Pro Bapak Ibu di 0822 000 1678 atau bisa masuk langsung di platform kami di katalog.co.id, atau Bapak Ibu HP yang berbasis Android bisa langsung download aplikasi Katalog Pro sehingga memudahkan Bapak Ibu lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk, bisa langsung melakukan pembelian atau penawaran lewat handphone masing-masing. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Katalog Pro. Baik, terima kasih dan izin saya tutup acara Produk of the Week bersama Ultracam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Mas Imam, Mas Reza dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan mengenai Ultracam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Produk of the Week pada hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.